Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Siapa yang layak dimuliakan. Saudara, banyak orang percaya yang tidak menyadari bahwa penderitaan sejatinya merupakan kasih karunia. Filipi 1 ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Itu berarti tidak semua orang diperkenan mengalami penderitaan. Maka orang percaya yang mengalaminya harusnya memiliki ketahanan, konsistensi, keteguhan, dan kesabaran. Harus diingat, hanya mereka yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus yang diberi kesempatan menderita bersama dengan Dia. Menderita bersama dengan Tuhan Yesus adalah menderita karena pekerjaan Tuhan, seperti yang dialami oleh Paulus dan jemaat Kristen pada waktu itu, di mana demi pemberitaan Injil mereka harus menderita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan penderitaan menjadi kemegahan. Roma 5 ayat 3. Itu berarti penderitaan diterima sebagai sukacita atau dihargai serta menjadi kebanggaan. Maka penderitaan bersama Tuhan Yesus adalah satu kemutlakan, sebab tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Roma 8 ayat 17 sampai 18. Penderitaan bersama dengan Kristus adalah sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang dapat membuat orang percaya merasa malu atau terhina. Jadi, yang namanya orang percaya dan menderita bagi Tuhan adalah dua hal yang tidak dapat atau tidak boleh dipisahkan. Tidak ada orang Kristen yang memiliki percaya yang benar tanpa mengalami penderitaan. Justru percaya yang benar itu ditandai atau diwarnai dengan penderitaan, di mana dalam percayanya itu orang percaya harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Dengan mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka tidak bisa tidak seseorang akan ditolak oleh dunia ini. Orang percaya yang konsekuen dan konsisten mengenakan Yesus di dalam hidupnya pasti akan mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak memahami hidupnya. Pasti akan mendapat tantangan dari orang-orang yang tidak mengalami kehidupan mengiring Yesus. Dengan demikian, apakah seseorang layak untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau tidak? Itu bukan sekedar ditandai dengan menjadi orang Kristen yang datang ke gereja, bahkan tidak cukup hanya menjadi aktivis gereja atau menjadi pendeta, tetapi harus dibuktikan melalui pergumulan dalam mempertahankan imannya dengan hidup suci dan menderita bagi Tuhan. Sebab yang namanya percaya Tuhan Yesus dan mengikuti Dia sesungguhnya bukan hanya pernyataan bibir dengan berkata aku percaya, tetapi juga ditandai dengan tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini. Pengharapannya hanya kemuliaan
bersama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya, sengsara atau penderitaan yang dialaminya, maksud saya dialami orang percaya, itu disebabkan karena melepaskan segala sesuatu, bukan karena sebab yang lain. Terkait hal ini, Lukas 22 ayat 28-30 mengatakan, "Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dari ayat ini kita tahu bahwa kepada orang percaya yang terbukti kesetiaan dan ketekunannya dalam menderita bersama Tuhan Yesus, Tuhan menjanjikan kuasa pemerintahan bersama dengan dirinya di kerajaannya nanti. Tuhan Yesus pernah mengingatkan Petrus yang harus ditampi oleh iblis. Ditampi artinya dicobai dengan berbagai goncangan, yang mana ini menjadi ujian yang tidak bisa dihindari. Goncangan pertama di halaman imam besar, Petrus gagal, Petrus menyangkal. Tetapi goncangan di hari tuanya, Petrus berhasil. Petrus mati disalib dengan kepala di bawah. Petrus menyerahkan dirinya tanpa batas bagi Tuhan. Sekarang jelas sudah siapa yang layak dimuliakan bersama Tuhan Yesus, yaitu orang yang mau duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan, di mana ia harus minum cawan yang juga diminum oleh Yesus. Artinya harus bersedia minum cawan penderitaan, dan juga dibaptis dengan baptisan yang sama seperti yang Yesus alami. Baptisan yang dimaksud adalah kematiannya. Itu berarti orang percaya juga harus menunjukkan kesediaannya melepaskan segala sesuatu demi kemuliaan Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.